Halo, selamat sore. Jumpa lagi. Lu kok kayak lagu zaman dulu ya, zaman saya masih kecil ya. Kembali lagi dalam podcast Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia. Kali ini masih bersama saya, Fani Imaniat. Nah, sebelum kita mulai topik dari podcast kali ini, aku mau ngasih salam podcast dari Aksi Nyata Partai Perindo. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, tidak lupa juga aku mau kembali mengingatkan untuk podcast ini atau podcast Aksi Nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini hadir juga di beberapa platform lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo @partaiperindo, kemudian juga RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website Partai Perindo tentunya. Nah, stay tune. Karena kita hari ini temanya menarik begitu, tidak biasa, unik, tapi tentunya atraktif. Yaitu, tak hanya menyenangkan, ternyata dongeng juga bisa mencerdaskan. Nah, podcast kali ini kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang pendongeng ya gitu, storyteller begitu, karena kan kita semuanya suka bercerita ya sehari-harinya. Curhat itu kan juga salah satu bentuk cerita ya. Jadi langsung saja saya say hi kepada Gary Saleh Melawadi atau yang akrab disapa Paman Gary. Paman. Hai Fani. Selamat sore. Selamat sore. Sebelum kita masuk ke topiknya, kenapa Paman sih dipanggil? Itu sejarahnya panjang. Jadi sebenarnya waktu itu kebetulan aku lagi berdongeng lah di salah satu stasiun radio gitu ya. Kan kalau di radio itu personifikasinya kita nggak kelihatan muka, tapi cuman ada di kuping suaranya aja. Jadi gimana ya caranya supaya kita dekat sama anak-anak walaupun kita nggak punya hubungan keluarga nih. Dicari nama panggilan. Kalau om kayaknya terlalu kebarat-baratan gitu ya. Udah pakai paman deh. Dia bukan ayah, bukan ibu, tapi juga punya person yang dekat sama soulnya anak-anak. Ceritanya gitu. Oke, uncle itu juga terlalu. Kurang nasional gitu ya paman. Anyway, gitu, Fani. Sehat paman? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Fani juga kan? Ketemu Paman Gary aku makin sehat. Harus. Happy bawaannya. Iya dong. Kayak soalnya vibe positif, vibe happy itu menular gitu ya Paman ya. Itulah dunia dongeng. Itulah dunia storytelling yang membawa mission untuk bisa ngasih kayak happiness gitu buat semua orang. Gitu Fani. Nice. Start kapan Paman? Startnya, jadi waktu itu pertama kali mendongeng itu tahun 1991. Oke. Oh ada tulisan, ada apa? Aku kedengeran what gitu kaget. Ada sound effect gitu. Iya itu pertama kali mendongeng tahun 91. Kemudian masih belum kepikiran itu menjadi sebuah kayak profesi gitu ya. Karena dilakukan seperti ya iseng-isengan untuk acara ulang tahun anak-anak gitu. Terus dibayar sama orang tuanya kan seneng dong gitu. Oke, bisa dong. Nih gitu ya, bisa jadi kayak waktu itu masih mahasiswa jadi wah dapat uang saku tambahan dongeng di depan anak-anak gitu. Tapi lama-lama aku nemuin sesuatu nih Fani. Ada hal yang selama ini mungkin orang nganggap dongeng itu remeh gitu ya. Tukang dongeng, pendongeng, profesi apaan tuh gitu. Tapi setelah ditekuni, bahkan ada sisi ilmiah yang kemudian juga coba diterjunin gitu ya. Ternyata ini wow, luar biasa di baliknya. Karena nanti turunannya nih Fani, ke masalah edukasi, ke masalah psikologi, ke masalah pedagogi itu dunia anak gitu ya. Bahkan sampai ke dunia kesehatan. Kalau contohnya itu adalah pada saat anak-anak kemudian kalau diceritakan itu lebih gampang nerima pelajaran misalnya. Sesimpel kayak gitu Fani. Jadi semakin banyak kita mendengar cerita atau mendengar dongeng, semakin apa ya namanya fungsi otaknya anak-anak ini berkembang ya. Iya, jadi anak yang sering mendengar cerita, walaupun sifatnya imajinatif gitu, imajinatif itu artinya segala sesuatu yang nggak nyata. Gitu. Tapi di awal pertumbuhan anak itu adalah salah satu cara untuk bisa merangsang otaknya itu berkembang. Ya. Jadi kalau dari kecil nggak pernah dengar dongeng, nggak pernah dekat sama dunia imajinasi gitu, nanti biasanya munculnya waktu mereka dewasa. Jadi misalnya udah berumur gitu, tiba-tiba Fani bilang, "Duh aku pengen deh punya sayap kupu-kupu kayak gitu karena dulu waktu kecil gak punya." Kayak gitu. Itu sering terjadi. Jadi secara psikologis ketahuan. Atau ada seorang ayah yang udah usia dewasa terus dia bilang, tiba-tiba dia masuk ke toko mainan, beli mobil-mobilan, bukan buat anaknya. Buat dia sendiri. Buat dia sendiri. Itu kayak pembunuhan psikologis. Dulunya itu dia nggak pernah terpuaskan dunia imajinasinya kayak gitu. Karena semua orang punya inner child ya Paman ya. Ada. Nah inner child itulah kemudian yang
harusnya waktu dia kecil beneran kecil Terpenuhi. itu kemudian dikeluarkan gitu. Interesting. Oke. Nah, Paman mungkin juga sekaligus menjadi sebuah sosialisasi begitu untuk para sobat podcast. Dongeng itu sebenarnya apa sih, Paman? Dongeng itu, ini kalau di sekolah ini bisa di beberapa semester gitu. Tapi benar. Dongeng itu sendiri kalau Fani dan sobat podcast misalnya cari di Kamus Bahasa Indonesia gitu. Artinya itu masih berbual-bual. Berbual-bual tuh artinya bohong-bohongan. Gitu. Negatif. Kalau awalnya seperti itu, tapi kalau ditelusuri dari secara sejarah segala macam, dongeng itu adalah salah satu seni pertama manusia yang ditampilkan untuk manusia lain sejak zaman purba. Jadi dulu misalnya yang Pithecanthropus gitu ya, kalau pas lagi di depan gua tempat tinggalnya mungkin cerita. Itu juga that's storytelling. Itulah bercerita. Itu jadi seni pertama yang kemudian ada di manusia. Itu dari sisi seninya. Kalau dari sisi pendidikannya, dongeng itu adalah salah satu metode untuk mengembangkan imajinasi dan literasi untuk anak-anak. Oke. Gitu. Aku juga jadi mau nostalgia dikit kalau gitu ya. Dari aku dulu kalau gitu ya. Dongeng pertama aku apa ya? Aku pernah dibacain dongeng pertama sama mamaku dulu. Domba, pokoknya 3 domba kecil. Sebelum Fani cerita, aku mau cerita. Gak semua anak loh punya kesempatan didongengin sama orang tuanya, ya kan? Thank God. Iya, betul, Berarti betul. salah satu contoh yang mungkin baik. Tapi waktu itu kan kalau misalnya pas zaman aku masih kecil, edukasi mengenai pentingnya dongeng ini belum semasif saat ini gitu ya. Aku harap sih sekarang semakin banyak ya mama-mama yang tidak hanya mama tapi juga papanya gitu ikut menceritakan dongeng sama anak-anak. 3 domba kecil. Kalau Paman Giri, dongeng pertamanya Paman Giri apa? Hampir sama angka 3 juga, tapi 3 pangeran. Itu dongeng yang pertama kali aku ingat waktu kecil karena ada di majalah Bobo dan kenapa nancep sampai sekarang gitu. Itu 3 pangeran yang diuji oleh ayahnya sang raja yang mencari penerus tahta. Jadi dari ketiga ini mana nih yang nanti akan meneruskan tahtanya. Gitu, jadi ceritanya masih ingat sampai sekarang. Yang menang siapa, Paman? Yang menang si bungsu. Gitu. Giginya paling baik biasanya. Ya gitulah ceritanya. Seru ya. Kalau Paman Giri juga bikin dongeng sendiri? Bikin. Jadi dongeng itu sendiri kan sebenarnya juga bukan hanya sesuatu yang harus putri-putrian, harus hewan bisa ngomong, tapi dari reality sehari-hari gitu ya, dari kehidupan sehari-hari. Ceritanya misalnya, ini aja, ini sekarang situasi ini, pas waktu kita lagi di syuting podcast ini gitu ya. Terus aku lihat ada lampu, ada kamera, ternyata kalau misalnya aku bikin cerita, lampu ini bisa ngomong, bisa loh. Jadi misalnya dia bilang, lampu yang berwarna putih merasa sedih, karena selama ini dia nggak pernah dipakai. Yang sering dipakai itu lampu yang berwarna kuning, soalnya dia yang lebih berharga dan lebih mahal nilainya. Dan nyalain semua dong, biar nggak pada sedih. Nah, itu dongeng. Tapi ada values, ada nilai, kemudian ada juga cerminan psikologis yang nanti anak-anak bisa pelajari. Oh, kita mesti adil ya sama semuanya, kayak gitu. Oh, nice. Ya. Itu kalau pas lagi bikin dongeng butuh waktu berapa lama, Paman, sampai jadi sebuah cerita? Awalnya aku berpikir ini kayak seorang penulis yang suka bingung, aku mau nulis apa ya gitu ya, misalnya di depan kertas. Tapi lama-lama Fani, ya ini syukur alhamdulillah gitu, aku kok nggak pernah ada kesulitan bikin, jadi kayak stuck gitu nggak pernah? Nggak, jadi disuruh misalnya 1, 2, 3, kamu bikin dongeng sekarang tentang apa gitu, terus langsung aja kayak sesuatu ada yang ngalir gitu ya, ceritanya memang hayali dan imajinasi. Kayak tadi aku lihat lampu itu, kesiannya lampunya terus gitu kayak gitu. Oke, aku mau tes kalau gitu. Aku boleh tes ya teman-teman ya? Boleh. Aku pilih satu objek, boleh. Nanti habis itu Paman kita langsung bikin dongengnya gitu. Tapi kalau misalnya aku tiba-tiba nangis atau aku tiba-tiba ketawa, maklumin aja ya Paman ya. Gitu. Anaknya mah gampang kepancing. Ya kan kayak gitu. Oke, gelas deh. Gelas. Ini ada satu gelas yang kelihatannya sempurna, Fani. Dia memiliki kuping yang masih terjaga dan rapi. Tapi dia melihat satu saudaranya di situ, kupingnya itu sudah pecah dan putus. Tidak pernah ada yang mau memakai gelas itu. Karena selama ini gelas itu dianggap sebagai gelas yang paling jelek yang ada di dapur. Semua piring dan gelas di dapur kemudian bersorak-sorai. Dia adalah gelas yang paling jelek. Jangan mau pakai dia. Tapi suatu hari,
gelas jelek ini dibuang di tempat sampah dan diambil oleh seorang pengemis. Pada saat itu dia mengatakan, engkau adalah sahabatku yang terbaik. Mungkin kau sudah dibuang dari rumah itu, tapi kau yang memberiku minum. Itu ceritanya. Boleh tisu nggak? Loh, kok jadi tisu? Loh, itu cerita, Fanny. Trigger. Nah, cengeng sama paman. Nah gini nih yang bikin aku, aduh makasih loh. Seru ya? Enggak kan, berarti aku menangkap apa namanya pelajarannya gitu ya. Sesuatu yang rusak atau sesuatu yang jelek ternyata di tempat orang lain atau dari perspektif orang lain belum Bisa tentu jadi sesuatu yang manfaat. Iya. Itu juga dengan dunia pendidikan sama, Fanny. Selama ini anak-anak yang kemungkinan punya perbedaan fisik, berkebutuhan khusus, kan dianggap sebagai sesuatu yang minus gitu ya. Tapi tahu nggak kalau sebenarnya mereka tuh berkah loh buat orang tua yang melahirkannya. Gitu. Paman, aku mau tepuk tangan. Loh, kok tepuk tangan? Soalnya cuma beberapa detik langsung jadi gitu kan. Langsung jadi dongeng terus langsung cengeng. Kebetulan hostnya juga cengeng begitu itu ya. Dunia dongeng, Fanny. Dan memberikan edukasi juga begitu ya Paman ya. Edukasi. Wah, keren banget. Ini lama-kelamaan ini bukan jadi pembicaraan atau diskusi gitu. Jadi curhat, sesi curhat. Apa yang curhat maksudnya? Oke, Paman. Ya. Dari sekian banyak dongeng yang Paman tidak hanya baca, tapi juga telling begitu ya. Ceritakan sama teman-teman, sama anak-anak. Apa yang paling berkesan? Berkesan. Kuncian lah kalau misalnya mungkin. Kuncian ya. Kuncian ini sebenarnya itu tadi dongeng tiga pangeran yang kebetulan memang dicari oleh ayahnya sang raja siapa yang nanti akan menjadi penerusnya. Karena itu adalah dongeng pertama kali yang aku pentaskan atau aku pertunjukkan di depan anak-anak lagi acara ulang tahun. Jadi sampai saat ini momen itu masih keinget banget lihat anak-anak begini mukanya, Fanny. Gitu. Buat aku itu adalah simbol. Aku sendiri nggak ngerti waktu itu, nggak suka dongeng, nggak suka anak-anak bahkan. Tapi pas waktu cerita, wah di satu kerajaan tuh anak-anak begini semuanya. Terus aku jadi kayak, wow omonganku nyambung ya. Nah dari situlah awalnya aku kemudian ini bisa nih jadi sesuatu yang dilakukan dan ditekuni. Jadi profesi istilahnya. Gitu. Iya, kalau misalnya orang mendengarkan cerita kita dengan perhatian yang kita juga senang, kita juga happy gitu. Gitu. Tapi harus butuh kemampuan untuk itu dan kalau misalnya Paman Giri sendiri ada gift. Nah, itu caranya untuk memoles kemudian aku nggak percaya gift. Aku bukan berarti nggak percaya gift ya. Semua itu gift, tapi setiap manusia itu punya bakat menjadi pencerita, Fanny. Cuman ada yang mungkin lewat penuturan, tapi ada juga yang lewat metode lain. Fanny tahu penulis salah satu buku terkenal di dunia Harry Potter, J.K. Rowling itu nggak seneng ngobrol. Dia orang introvert, diem di kafe, ngumpet sendirian, nulis aja. Kalau ketemu orang terus malu, ketemu orang takut karena dia merasa nggak punya kehidupan sosial yang enak gitu ya. Sehingga dia tumpahkan semua imajinasi lewat tulisan. Jadi ada yang memang dengan oral, tutur, cerita, dongeng kayak ini nih gitu ya. Tapi ada yang menulis di dalam dongengnya. Nice, berarti everyone could be a storyteller Yes. Semua bisa jadi storytelling. Benar. Oke. Tinggal mencari metode sama mekanisme yang paling cocok dengan karakter masing-masing. Oke, kalau aku kayak kalau julid-julid gitu soal orang lain juga bukan dongeng ya? Itu dongeng. Itu dongeng. Kalau misalnya ini kita flashback ke dongeng waktu zaman kecil. Tahu dongeng bawang putih bawang merah? Itu juga julid-julid. Tahu kakak-kakak tirinya Cinderella? Julidnya minta ampun. Tapi di situ kan sebagai satu gambaran bahwa udah ada si julid-julid itu juga. Dan masuk ke dalam materi dongeng storytelling. Tapi untuk memberitahukan bahwa ini yang jelek, jangan ditiru yang baik begini. Oke. Nah, bicara edukasi lagi kalau gitu Paman ya. Gimana caranya membuat dongeng menjadi sarana edukasi terutama buat anak-anak? Yang pertama itu kitanya mesti tahu sama anaknya. Artinya gini, dalam dunia dongeng itu jangan memaksa anak untuk sekarang mama mau cerita ya, kamu dengerin, duduk diam di sini, jangan kemana-mana. Ada yang kayak begitu kan? Udah gitu diceritain dongeng pada suatu hari si kecil begini, ayo tidur, sekarang mama mau cerita. Gitu ya. Tidur. Karena gini sebenarnya Fanny, kalau sobat podcast juga supaya tahu, kalau kita berdongeng untuk anak-anak bukannya ngajak anak-anak untuk tahu metode kitanya yang turun. Artinya kita yang turun tuh yang sini sayang, mama mau cerita.
kamu sekarang mau cerita apa? Kancil, nggak mau. Mau cerita tentang Cinderella, nggak mau. Tiba-tiba jawabannya mengagetkan. Mau diceritain tentang T-Rex. Iya kan? Nah, karena apa? Karena di media itu sudah jadi populer di anak-anak. Nah, orang tua mesti siap ngikutin. Oke. Oh, ini caranya ya, supaya bisa dekat sama anak-anak. Karena dia harus turun. Nah, itu kalau dari dunia pendidikan gitu, Fani. Oke. Nah, berarti sekarang kita bicara dari sisi storytellernya gitu, Paman. Paman pernah nggak sih ngerasa, nggak tahu ya, maksudnya kan kita kan kalau telling stories kan kita harus berada dalam kondisi aktif, kemudian juga happy ya. Pernah nggak harus berusaha gitu untuk happy? Nanti aku jadi nangis. Ya, Kan boleh. Fani juga Aku nangis. temenin. Ada tisu masih ada? Gini Fani, sobat podcast juga. Aku punya pengalaman yang sampai sekarang nggak bisa aku lupakan karena ini berlangsung continue. Gitu ya. Aku sering harus tampil bercerita di depan anak-anak penyandang kanker. Ya. Jadi pada saat misal tuh kan nanti janji nangis gitu. Jadi pada saat aku mesti bercerita depan mereka, itu aku di belakang tuh sama dokter sama semua perawat udah jadi pokoknya di depan anak-anak kita harus senyum, seneng, happy gitu ya. Karena mereka ada yang diinfus, ada yang memang belum bisa bergerak, ada yang memang harus masih dalam proses kemo segala macam. Tapi begitu keluar dari ruangan itu gitu Fani. Kenapa ya? Karena perasaan kita, Fani bisa bayangin tiba-tiba bulan depannya aku datang lagi, aku tanya dong, Ore sekarang ketemu lagi sama Paman Gary, mana Dava? Udah meninggal. Dava udah jadi kupu-kupu. Gitu. Jadi itu adalah sebuah cerita yang bulan lalu aku ceritakan kepada mereka tentang seekor ulat yang jadi kupu-kupu. Rupanya mereka ingat dengan cerita itu sehingga teman mereka yang namanya Dava itu, mereka pakai simbolisasi udah jadi kupu-kupu. Aku harus tetap tersenyum, Fani, di depan mereka gitu. Oh iya, senang ya. Di dalam hati kan Fani tahu kayak gimana. Iya, ke kamar mandi sebentar ya, Paman. Itu pengalamanku jadi seorang storyteller yang nggak terlupakan sekarang gitu. Aduh, ini kenapa jadi banjir air mata? Tapi harus tetap profesional dong, Paman. Iya, itu sulitnya. Tapi mau nggak mau, karena aku datang ke situ untuk menghibur, bukan ngajak berbagi kebahagiaan ya. Ih, seru banget. Tapi Paman, anak-anak muda sekarang gitu ya, pada ini nggak sih masih percaya keajaiban dari dongeng gitu? Ada yang juga tertarik untuk menjadi pendongeng mengikuti jejak Paman? Good question. Jadi sebenarnya masih Fani, cuman sekarang mediumnya beda mungkin. Kalau Fani main game nggak? Enggak ya, misalnya ada teman-teman sobat podcast yang bermain game gitu kan tentang apalah gitu, aku nggak mau sebutin nanti saya promosi. Pokoknya banyak permainan games yang di based on stories sebenarnya, dari cerita masuk ke istana, kemudian dia merebut ini, terus kemudian dia mengalahkan penjaga, ada seorang raksasa di depannya. Itu kan semua cerita. Cuman mediumnya itu lewat sebuah permainan screen. Dan kita turut serta di dalamnya. Ya, kalau eyang kita dulu mediumnya adalah pada suatu hari ada dulu seorang anak namanya Timun Mas gitu. Itu dulu yang dulu gitu. Radio gitu. Waktu itu ya kita dengernya ya gitu. Terus televisi juga kalau nggak salah juga ada program kan dongeng begitu. Nah, harapan Paman mungkin supaya ya tidak hanya anak-anak ya tapi juga orang tua begitu, supaya tidak melupakan ini signifikansi pentingnya berbagi lewat dongeng dan juga tadi segitu keajaiban gitu. At the end of the day kita semuanya setelah mendengar dongeng jadi kupu-kupu juga. Iya benar. Jadi gini Fani, kalau message tuh ada dua ya. Yang pertama untuk parent sebenarnya, orang tua, yuk kita coba lagi untuk berdongeng sama anak-anak gitu ya. Dengan cara apapun, walaupun mungkin suaranya nggak bisa niruin suara gajah gitu, nggak apa-apa. Yang penting coba deh. Cuman 2 menit, 5 menit itu sesuatu. Kenapa? Karena tujuan dongeng yang paling keren, nomor 1 itu bukannya literasi, imajinasi, edukasi, kemudian intelijensi. Enggak. Tahu nggak apa, Fani? Bonding antara orang tua sama anak. One day setelah anak-anak nanti dewasa, walaupun kita udah nggak ada, dia pasti masih ingat. Aku dulu waktu kecil pernah diceritain Mahmud. Domba kecil lah, aku masih ingat. Gitu kan? Nah itu untuk yang parents. Untuk kedua untuk publik. Banyak yang masih menganggap dongeng ini adalah sesuatu yang
alah cuman main-main gitu ya. Tapi mudah-mudahan imajinasi. Mudah-mudahan publik Sobat Podcast juga supaya bisa kemudian jadi ngeh gitu. Profesi ini sudah ada. Dan profesi ini bisa dipakai untuk segala sesuatu yang nanti turunannya kemana-mana. Karena kalau di orang dewasa namanya public speaking. Kalau untuk anak-anak namanya ngedongeng. Jadi ini cuma beda istilah. Jadi turunan dari ngedongeng ini sebenarnya adalah nanti bisa misalnya dia menjadi seorang orator, pembicara, menjadi seorang speaker, karena dia dilatih untuk bisa menuturkan dengan baik berdasarkan cerita. Atau nggak tahu lah, di dalam dunia politik ini juga bisa dipakai. Kemudian dia bisa mengambil esensi cerita, bukan cerita hayali, tapi sebuah data-data disampaikannya kemudian lewat pidato yang menarik. Kan ada orang pidatonya nggak menarik, misalnya dari data-data yang kami dapatkan. Perkembangan, pertumbuhan, penjualan beras di Indonesia gitu ya. tapi kalau dia bisa menyampaikan lewat cerita, Indonesia ini luar biasa. Dalam waktu hanya 2 tahun kita bisa meningkatkan produksi beras. Itu kan lebih menarik gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bisa dipakai. Itulah storytelling. Banyak turunannya kemudian bisa dimanfaatkan. Makanya sekarang sudah bisa jadi profesi gitu. Termasuk juga dengan dunia bisnis. Karena ini cerita sedikit. Kalau di luar negeri nih ya, kebetulan Fani, bisnis yang paling awet itu walaupun teman-temannya udah pada rontok, ternyata namanya Disneyland. Disneyland itu nggak jual barang, nggak jual produk, nggak jual makanan, nggak jual dia jual cerita. Tapi teman-teman perusahaan yang lain itu udah pada rontok gitu. Dia sampai sekarang akan tetap masih stabil ya. Karena cerita itu akan abadi. Nice, dan pesan-pesan yang dibawa apapun eranya, apapun zamannya juga bisa ditelurkan lewat cerita, bener banget. Paman nggak tertarik mau jadi legislator nih? Nanti kita atur ya, Fani. Ditunggu Paman. Siap. Karena mungkin legislator atau politikus yang lain ini harus belajar mengenai pentingnya bercerita gitu, Pak. Itulah medianya, betul. Bisa lihat manapun. Gitu. Mungkin jadi konsultan terlebih dahulu ya Paman. Siap. Oke. Aduh Paman, kayaknya aku udah di kode. Sebenarnya kalau misalnya bisa dipanjang jadi 1 jam sih pengen ya Paman. Bikin lagi. Oke. Selanjutnya ya mungkin Mbak dan kawan-kawan kita bisa bikin episode selanjutnya kalau Sobat Podcast menginginkan gitu. Request encore gitu ya Paman ya. Kita tunggu review dan kemudian juga reaksi dari para Sobat Podcast ya gitu. Paman jangan bosan-bosan ya, kita panggil lagi ya. Dialog bersama aku lagi ya gitu. Hostnya juga aku tolong ya biar berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, Sobat Podcast, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate banget semuanya dengan gerakan atau movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia yang sejahtera. Dan Sobat Podcast yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo juga bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa juga download ya aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store. Gawai Sobat Podcast masing-masing, gawainya apapun itu pasti ada ya aplikasinya. Tapi sebelumnya aku kembali ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Paman Giri. Aku terima kasih, Fani. Ini kayak bukan dialog deh, bener deh. Saya curhat. Terima kasih juga buat Sobat Podcast. Senang banget. Oh, terima kasih. Kita ketemu lagi ya di lain kesempatan ya Paman Giri ya. Sehat-sehat selalu, please tolong sehat-sehat selalu ya Paman ya. Memberikan kebahagiaan dan juga ya, inspirasi semuanya, aspirasi. Saya juga ikut sehat dong tentunya kan. Lagi-lagi saya karena ketemu Paman Giri ya. Dan jadi semoga bisa menjadi inspirasi semakin banyak storyteller dan juga pendongeng ke depannya begitu ya. Menelurkan generasi-generasi muda pendongeng selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Paman Giri. Ketemu lagi dalam kesempatan ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo, Sobat Podcast yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin maju dan semakin sukses tentunya untuk menyejahterakan Indonesia. Salam aksi nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia. Saya Fani Maniar, sampai ketemu lagi di episode podcast aksi nyata Partai Perindo selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh